Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suasana siang itu cerah sekali. Terlihat semua murid sedang memanfaatkan waktu istirahatnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin agar pada saat selanjutnya tidak merasa tegang. Banyak murid yang berlalu lalang di depan kelasku dengan bebasnya, namun tidak denganku. Hanya karena saat perjalanan pertama aku mendapatkan masalah. Aku jadi harus berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah nanti. Dan setelah hukuman ini selesai, masih ada satu hukuman lagi yang menungguku. Dan hukuman itu adalah membersihkan halaman sekolah. Dan itu benar-benar menyebalkan. Padahal masalah tadi kan bukan salahku. Lalu Lucy, maaf ya, sesal Rani menatapku. Kita kampren, masa mau ngambekan terus? Ia menarik-narik tanganku, kata Rani. Teman sih teman, tapi kalau kena hukuman jangan ngajak-ngajak dong, jawabku ketus. Iya deh, maaf, kata Rani. Rani terus menatapku membuatku merasa iba. Sahabatku yang satu ini memang tahu bagaimana caranya membuatku berhenti marah padanya. Singkat cerita, saat sekolah sudah sepi, aku dan Rani masih menyapu di halaman sekolah. Padahal jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1:30. Tapi sampah di halaman belum habis juga, benar-benar menyusahkan dan akhirnya kerja pun selesai. Oh iya, Lucy, aku harus pulang duluan. Dan Rani pun beranjak pergi setelah mengambil tasnya di kelas. Sebenarnya sih membawa tempat sampah ini sendirian pasti akan terasa berat. Tapi karena Rani sering membantuku, jadi aku akan menganggapnya ini sebagai balas budi. Setelah semua beres, lalu aku segera melangkahkan kakiku menuju kelas. Namun setelah beberapa kali aku menghentikan langkahku, kini pandanganku tertuju pada sebuah buku berwarna biru yang ada di dekat kontainer. Aku meletakkan tempat sampah yang kubawa, lalu mengambil buku itu. Ini diary. Ternyata sambil membuka satu persatu lembaran buku itu, sepertinya buku ini sudah dibuang. Kulihat isi tulisan berwarna merah yang tertulis di dalam buku itu. Susah payah aku membaca tulisan itu, tapi tetap tak bisa. Tinta yang digunakan sangat tipis, juga terlalu luntur seperti terkena air. Namun buku itu aku letakkan kembali pada awal tempat aku menemukan buku tersebut. Dan aku pun masuk kelas lalu pulang. Namun saat sampai di gerbang, langkahku terhenti. Aku teringat dengan buku diary tadi yang aku temukan. Tiba-tiba perasaan aneh menghampiriku, rasanya ingin mengambil dan membawa pulang. Tapi yang aku tahu itu hanyalah diary yang telah lusuh dan terbuang. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari menuju kontainer. Meski merasa lelah, sudah aku rasakan sejak tadi. Aku tetap memaksakan diri untuk berlari lebih cepat. Namun sampai aku sudah di tempat, tidak menemukan diary itu lagi. Aneh, padahal tadi aku sudah meletakkan di sini. Apa mungkin ada orang lain yang telah mengambilnya? Aku bertanya-tanya. Aku berusaha mencarinya. Diary itu di sekitar tempat waktu aku menemukan diary tersebut. Akhirnya aku menemukan
Kulihat diary itu berada di dalam sampah yang ditinggalkan kelas lalu. Mungkin ada orang lain yang menemukannya setelah aku pergi, lalu membuangnya karena menganggapnya sampah. Jika itu benar, beruntung orang itu tidak mengambilnya. Sekian dulu cerita diary terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.